Teman-teman, hari ini gereja merayakan pesta para malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Saya sangat antusias karena punya pengalaman dengan malaikat. Pengalaman pertama saya waktu itu sekitar awal tahun 2016. Saya mencoba mengundang malaikat Gabriel dalam satu sesi hipnosis. Dan selanjutnya saya diberitahu oleh malaikat bahwa mereka tidak perlu dipanggil dengan metode itu. Saya cukup perlu memanggil mereka dengan menyebut nama mereka. Dan sejak saat itu pula saya sering berkomunikasi dengan para malaikat itu. Pengalaman pertama itu pula yang tiba-tiba menyadarkan saya mempunyai nama baptis Gabriel. Dialah malaikat pelindung bagi para komunikator, orang-orang yang bekerja di bidang kreatif, penulis, dan wartawan. Percaya atau tidak, selama waktu sebelum itu banyak pengalaman terkait dengan spesialisasi malaikat Gabriel ini melekat pada diri saya. Dan saya rasa sampai sekarang juga. Saya menjadi wartawan sejak tahun 2001, dan karena wartawan saya juga penulis. Dan memang menulis itu hobi saya. Sudah sejak lama saya juga menyadari bahwa saya ini adalah orang yang kreatif. Dalam diri saya ada bakat seni. Saya senang menggambar dan pernah juara menggambar sejak selama SD, SMP. Pernah juga menjuarai baca puisi saat masih SD. Saya suka menyanyi, membaca puisi, membuat puisi juga, tidak hanya membaca, dan kadang-kadang membuat lagu. Satu lagi, saya suka membuat desain-desain untuk poster, flyer, atau kartu-kartu ucapan selamat ulang tahun atau ucapan kartu ucapan Natal. Yang terakhir ini, dulu sewaktu masih SD, SMP, saya sering menang lomba membuat kartu Natal. Jadi teman-teman, saya merasa sifat malaikat Gabriel ini betul-betul melekat dalam diri saya. Dia sangat mempengaruhi saya. Teman-teman, kita semua dianugerahi Tuhan malaikat pelindung. Kebetulan baptis saya adalah malaikat Gabriel. Saya rasa juga kebetulan ini. Nah, saran saya cobalah untuk mengenali mereka dan berkomunikasi dengan mereka. Saya ajari caranya. Anda hanya perlu memerilekskan diri Anda, memejamkan mata dan fokus. Panggillah malaikat pelindung Anda. Katakan, malaikat pelindung, hadirlah. Coba lakukan selama 3 kali. Tenangkan diri Anda, dengarkan, dan rasakan sensasi apa yang terjadi. Malaikat akan datang. Nah, memanggil malaikat tidak harus dengan posisi doa tertentu. Dalam keadaan apapun Anda bisa melakukannya, di mana saja, di kapan saja. Pengalaman saya biasanya ketika saya memanggil malaikat pelindung, badan saya seperti terlindungi oleh satu selimut energi yang tidak kelihatan tapi terasa. Bisa hangat, bisa juga berat, tapi membuat Anda tentu saja hati menjadi nyaman. Bahkan saya sering meditasi memanggil para malaikat agung agar badan saya yang lelah seharian bekerja kemudian segar kembali. Dan itu real, saya rasakan. Anda pun pada saat berkomunikasi dengan para malaikat bisa bertanya apa saja, bisa minta tolong apa saja, yang tentu saja sesuai dengan kehendak Tuhan. Anda juga bisa curhat, bisa minta tahu nama mereka atau nanya nama mereka, bertanya tentang misi hidup kita sendiri, bertanya tentang berbagai macam persoalan. Saya rasa mereka akan menjawab. Dan jawaban mereka akan disampaikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau untuk saya biasanya melalui telepati, karena ini kemampuan saya yang paling menonjol ya, antara pikiran ke pikiran. Ketika tiba-tiba ada pikiran tertentu yang muncul tanpa saya persiapkan, itu biasanya datang dari malaikat. Dan itu salah satu cara malaikat berkomunikasi. Nah, kebetulan saya tidak bisa melihat mereka, saya hanya bisa berkomunikasi lewat pikiran, tapi juga bisa merasakan energi mereka ya, merasakan kehangatan, rasa hangat yang mereka timbulkan dari kehadiran mereka, dan merasakan beratnya energi ketika mereka hadir, serta aliran energi. Kadang-kadang kalau saya merasa lelah atau capek di badan saya, bisa bergerak sendiri ya, di bagian-bagian tertentu yang lelah. Kadang-kadang saya hanya bisa melihat cahaya mereka ketika mata saya terpejam. Nah, ada juga orang yang bisa melihat secara langsung sosok malaikat ini, tapi sangat jarang.
Tapi ada yang bisa melihat ketika memejamkan mata seperti istri saya, maka istri saya selalu menjadi konfirmator atau mengkonfirmasi saya bahwa ada malaikat di satu tempat. Ada juga yang bisa berkomunikasi lewat pendengaran atau audio. Dan saya rasa mungkin ada orang-orang yang lain lagi yang bisa berkomunikasi dengan malaikat dengan cara-cara yang lain. Maka teman-teman, saya menyarankan Anda semua untuk mencoba untuk berkomunikasi. Kalau belum bisa, berlatih. Karena apa? Karena mereka itu disediakan oleh Tuhan untuk menolong kita. Dan ini adalah salah satu cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Saya pernah ditanya oleh teman, atau setidaknya ada orang yang bertanya begini, kenapa harus ke malaikat untuk minta tolong? Kan kita bisa minta tolong Tuhan Yesus. Tentu saja minta tolong Tuhan Yesus bisa, teman-teman. Tapi saya akan balik bertanya begini, kalau Tuhan bisa langsung berkomunikasi dengan kita, pertanyaan saya, kenapa di Alkitab Tuhan mengirim malaikat Gabriel untuk menemui Bunda Maria? Atau mungkin mengirim orang-orang yang lain seperti Yakub, Bapak Yosef sendiri, ke Santo Petrus, Santo Paulus waktu di penjara. Dan masih ada lagi tokoh-tokoh di kitab suci yang bisa kita baca. Ya, peran dari malaikat Rafael dan malaikat-malaikat yang lain. Dari pengalaman saya, malaikat bisa kita minta tolong untuk berbagai keperluan. Yang sangat mudah atau sering bisa langsung dirasakan adalah mengubah mood, emosi, atau membuat kita menjadi tenang dan damai. Saya sering melakukan ini. Ketika saya gelisah, saya minta ditenangkan hati saya, lalu mulailah tenang. Atau mungkin kita bisa minta tolong saat kita mau ujian supaya pikiran kita terang. Saat sedang sakit, itu bisa diberi kekuatan. Saat mengalami cobaan berat dalam kaitannya dengan relasi, malaikat akan membantu kita. Bahkan mungkin hanya sekedar minta ide saja, malaikat akan menjawab. Dan yang terakhir ini saya sering melakukannya. Ya, saya sebagai wartawan atau penulis sering minta ide, angle, atau topik apa ya yang menarik untuk ditulis. Dan dalam hitungan menit, malaikat akan menjawab lewat pikiran, bahkan hingga detail, dari judul sampai alinea per alinea. Luar biasa, bukan? Jadi teman-teman, inilah bukti bahwa Tuhan menyertai Anda, menyertai saya, menyertai kita setiap saat. Malaikat dihadirkan untuk kita, untuk menemani kita setiap waktu, setiap saat dengan berbagai keperluan. Di dapur rumah saya ada malaikat bersinar putih dengan celemek, berambut panjang dan tampak cantik. Meskipun malaikat tidak berjenis kelamin. Karena kebetulan saya suka masak, istri saya juga suka masak. Dan di tempat-tempat lain malaikat juga ada. Malaikat juga dihadirkan Tuhan tanpa memandang agama dan tidak memandang Anda atau saya. Apakah saya ini orangnya yang rajin berdoa, rajin beribadah, saya orang baik atau orang jahat. Jadi jangan berpikir bahwa karena malaikat datang kepada saya atau saya bisa komunikasi dengan malaikat, maka saya orang suci. Bukan gitu. Ya. Malaikat itu dihadirkan untuk semua orang, sekali lagi. Tuhan ingin menyelamatkan semua manusia, maka malaikat disediakan untuk semua manusia tanpa kecuali. Dan satu hal, malaikat juga beroperasi, dalam tanda kutip, atau bekerja berdasarkan perintah kita. Karena mereka tidak ingin melanggar hukum yang dibuat Tuhan. Apa hukum itu? Bahwa manusia punya kehendak bebas. Maka Anda pertama-tama harus mengorder mereka. Dan satu hal yang paling penting adalah Anda harus percaya dulu, baru akan terbukti kehadiran dan peran mereka. Teman-teman, silahkan membuktikan omongan saya ini. Selamat berlatih berkomunikasi dengan malaikat, merasakan dan menyadari bahwa Tuhan hadir selalu senantiasa berkomunikasi dengan kita, menyertai kita setiap saat lewat malaikat. Amin. Tuhan memberkati.